Nyetrika pakaian setumpuk, dilanjut masak sayur gulai pucuk ubi. Hai, halo, assalamualaikum. Nah, di video kali ini kegiatan aku di rumah. Kegiatan pertama aku mulai dengan nyetrika baju setumpuk. Jadi ceritanya ini itu siang hari sekitar jam 12-an lewat. Aku udah siap masak dan juga beres-beres rumah. Lanjut di sini aku nyetrika pakaian. Ini terakhir aku kerjakan. Nah, karena menurut aku nyetrika pakaian ini kita itu harus udah mandi dan beres-beres dan juga sudah bersih. Nah, jadi setrika pakaian ini aku nggak lakukan setiap hari, melainkan kalau udah 3 hari atau 4 hari baru aku lakukan. Karena biasanya baju hari-hari itu nggak aku gosok. Yang aku gosok itu cuman baju yang dipakai untuk kerja dan juga baju sekolah. Untuk baju hari-hari sih biasanya nggak aku setrika, cuman kalau udah kering itu aku lipat kemudian aku simpan ke dalam supaya lemari. Mengirit waktu juga. Dan kalau nyetrika itu kan memang butuh waktu yang lama, apalagi setrikaannya itu sebenarnya banyak. Di laundry juga ada sih di sini, cuman memang lagi ada setrika dan memang menghemat pengeluaran juga. Jadi kalau bisa dikerjakan sendiri kenapa lumayan ya? Duitnya bisa masuk kantong atau masuk ke dalam celengan. Dan sebenarnya memang kami nggak biasa juga kalau pakaian itu di laundry ya, karena memang biasa digosok sendiri. Pernah dulu sekali aku laundry ya, beberapa kali sih sebenarnya. Waktu itu aku baru punya anak kecil, baru melahirkan gitu, jadi belum fit kali badannya, jadi pakaian itu aku laundryin dan Pak suami juga yang nyaranin. Tapi beberapa kali di laundry pakaian Pak suami itu sering banget ketukar-ketukar, kadang bajunya itu tertukar dengan baju orang, kadang celananya. Dan itu laundrynya nggak lama sih, paling beberapa minggu aja gitu, habis itu terus aku gosok sendiri. Gak semua laundry sih seperti itu, hanya beberapa aja. Mungkin pas kebetulan banget pas aku laundry pas itu tempatnya. Beberapa kali barangnya itu tertukar, aku takutnya baju kerja Pak suami juga jadi ya udah aku gosok aja waktu itu baju Pak suami pelan-pelan. Dan aku juga gosoknya itu ya sebisa aku sih, kalau capek sih aku biasanya berhenti, nanti aku lanjut lagi gitu. Oh iya Bun, ngomong-ngomong soal laundry, di sini aku ada sedikit cerita. Tapi ceritanya belum terwujud sampai sekarang. Ayo siapa yang penasaran? Yuk sini ngumpul kita cerita. Dulu waktu pertama-tama kenal sama Pak suami, aku itu ada niat buka laundry. Nah, pada saat itu Pak suami kan kerja dan aku juga kerja. Dan alhamdulillah ada sedikit tabungan. Maksudnya itu kami mau berencana itu buat laundry dengan hasil uang kerja itu ya. Meskipun nggak banyak tapi ya dimulai dari yang. Nah, pada saat itu kami di Pekanbaru dan berencana mau buka laundry di Pekanbaru. Tapi akhirnya nggak jadi karena waktu itu takutnya nanti mengganggu pekerjaanku, jadi kurang konsentrasi kerja, jadi nggak enak juga sama ibu. Nah, sekarang setelah jadi IRT setiap hari nge-laundry ya, laundry baju anak dan baju sendiri dan baju Pak suami itu udah cukup buat aku. Sudah merasa lelah dengan laundryannya mereka ya. Biarpun lelah tapi tetap dinikmati dengan penuh semangat ya. Selain cerita laundry, di sini aku ada mau cerita lagi nih. Ayo siapa lagi yang mau dengerin cerita ibu-ibu yang lagi gosok sambil ini. Gosok baju kita cerita-cerita kan, nggak taunya sudah selesai aja gosokan bajunya. Jadi beberapa hari terakhir ini aku itu kok males banget buat VOD ya, padahal fitur monetisasi konten itu sudah terbuka. Tapi semangatku kok kayak luntur gitu ya, padahal dulu awal-awal konten itu aku semangat banget. Sampai sehari itu aku buat reels itu 3 kali. Dan sekarang dari sejak MK aku sudah terbuka, aku cuman buat sehari itu 1 sebenarnya reels. Sengaja aku kurangin juga supaya tayangannya itu lebih banyak ya, karena kemarin buat 3 itu tayangannya ya stok di 200 300 sih paling banyak, ada juga sih yang hampir 500, tapi hanya beberapa video aja ya, dan aku udah seneng banget loh gitu 500. Jadi semangatku itu ya dari situ gitu, tayangan itu jumlahnya banyak. Dan setelah aku telusuri dan tahu ilmunya, jadi aku buat 1 reels aja, nggak apa-apa, yang penting tayangannya banyak. Sebenarnya kalau kita sering upload dan konsisten ya, cuman karena beberapa hari ini tuh males banget buat reels atau VOD gitu ya, jadi kayak mana mau banget. Kadang-kadang semangat aku itu hilang-hilang timbul gitu, udah kayak sinyal aja ya, hilang-hilang timbul. Tergantung mood kali ya, kalau moodnya bagus ya rajin banget buat konten. Nah, kalau moodnya nggak bagus ya tapi nggak juga sih sebenarnya. Aku kalau banyak kegiatan di rumah, aktivitas di rumah, itu aku yang males banget buat konten, dan aku lebih utamain di dunia nyata aku. Dan kadang itu aku dari pagi memang sengaja aku cepetkan semuanya itu aktivitas aku buat cepet
cepet, supaya selesainya cepet dan bisa ngonten. Taunya setelah selesainya cepet aku malah kecapean dan ya lupa buat konten dan terus main sama anak-anak. Jadi karena cobaan waktu kita sudah selesai buat VOD, sudah kita edit, waktu mau ngisi suara itu banyak banget suara bocil-bocil. Ya terutama bocil aku ya gangguin terus emaknya kalau emaknya megang contohnya handphone. Kayak ini nih udah gangguin emaknya terus. Papa, ayah. Tiba-tiba adik tadi udah datang aja minta dibuatkan susu. Oke, tadi gosoknya sudah selesai. Lanjut, ini masak gulai pucuk ubi campur kentang. Dan nggak lupa pucuk ubinya masuk, dan di sini jangan lupa dikasih cepoka atau rimbang ya supaya pucuk ubinya tidak pahit. Nah, untuk bumbunya tadi aku tumis dulu pakai sedikit air, dan kentangnya itu aku masak sampai empuk dulu, baru kemudian aku masukkan pucuk ubi. Lanjut kemudian aku masukkan santan dan ditambahin air sedikit. Untuk airnya itu tadi aku kasih gula merah sedikit ya. Ini aku kasihin udang juga sih. Harum banget deh masakan aku ini. Jadi nggak sabar pengen cepet-cepet ngambil nasi. Emang boleh langsung makan, boleh dong. Boleh kalau sudah mateng ya, masa nggak boleh? Karena ini tadi pucuk ubinya sebelum aku masak udah aku rebus dulu, kentangnya juga udah aku tumis duluan. Jadi ini udah mateng, tinggal menunggu santannya mendidih. Udah deh, gitu aja sudah mateng. Ini harus sering diaduk ya supaya santannya nggak pecah dan rasanya itu tetap gurih. Alhamdulillah setelah menunggu beberapa menit aja, ini gulai pucuk ubi aku udah mateng. Seperti ini penampakan gulai pucuk ubi aku. Masya Allah, nikmat mana lagi yang kau dustakan, ini mantul banget. Oke, setelah pucuk ubi selesai, di sini aku mau panggil Pak suami buat makan. Tapi setelah aku lihat di sini Pak suami lagi sibuk ngapain sih? Tadi itu ngerjain kompor dan sekarang ya lagi ngerjain alat tulisnya. Maksud aku ini nih sutil pengangkat ayamnya, karena Pak suami kan sekarang. Jadi inilah alat tulis Pak suami ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga membawa berkah, amin. Apapun pekerjaannya yang penting halal ya, dan berkah buat keluarga. Dan jangan pernah malu ya kalau kita mengerjakan satu pekerjaan yang halal apapun itu ya. Oke, di sini aku tunjukin nih kuali Pak suami beserta minyaknya yang banyak banget. Ini alat-alat Pak suami udah di rumah semua, sebagian ada juga sih. Jadi yang di rumah ini khusus untuk menggoreng pagi, karena pagi tuh nggak sempet goreng di warung. Nah, di sini aku juga mau kasih lihat ini kerupuk aku. Jadi ini kerupuk nasi yang aku buat karena kemarin itu banyak banget sisa nasi dari warung. Jadi daripada dibuang, ini aku buat alhamdulillah kerupuk. Ini banyak juga jadinya kerupuknya karena memang nasinya itu banyak kemarin. Dan ngirisnya itu aku dibantu Pak suami karena ngirisnya ini masih manual, jadi agak masih tebel-tebel gitu. Apalagi aku yang ngiris. Tapi nggak masalah, yang penting dia jadi kerupuk asal jangan tebel banget. Nah, ini 2 hari aja udah kering sih kalau panasnya terik seperti ini. Sudah bisa langsung goreng dan dinikmati. Oke, sampai di sini dulu video keseharian dari saya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.